Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan GPI Pondok Daud yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini dengan tema uluran tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam masalah. Dia akan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali mendengar firman Tuhan akan selalu muncul dua sikap. Firman Tuhan adalah beban bagi saya, atau firman Tuhan adalah jalan keluar bagi saya. Ya, banyak orang merasa firman Tuhan itu adalah beban, bukan jalan keluar. Firman Tuhan menjadi beban ketika tidak mendukung atau tidak sesuai seperti yang mereka pikirkan atau inginkan. Setiap kebenaran, janji dan perintah Tuhan yang kita baca adalah jalan keluar untuk masalah-masalah kita. Bagian kita adalah mempercayai firman Tuhan. Untuk alasan itulah kita disebut sebagai orang percaya. Karena kita mempercayai sesuatu. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita mengerti bahwa ternyata Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya kepada kita untuk memulihkan, memberkati, dan mengangkat hidup saya dan saudara. Kebenarannya bukan kita yang sedang menantikan Tuhan menolong kita, tetapi Tuhanlah yang sedang menantikan kita untuk percaya kepadanya. Kita sangat percaya 24 jam sehari Tuhan senantiasa berbicara kepada kita mengenai apa yang perlu kita lakukan, kemana kita harus melangkah, dan keputusan apa yang perlu kita ambil. Tuhan ingin membaringkan saya dan saudara di padang rumput yang hijau, namun kesibukan dan ketidakpedulian kita sering menjadi alasan utama hidup kita terus-menerus dapat menjadi masalah. Bukan karena Tuhan tidak memberikan jalan keluar, tetapi karena kita mengabaikannya. Menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan dan perlu hidup sesuai dengan cara Tuhan merupakan keputusan yang perlu kita ambil secara sadar setiap hari. Begitu juga menjauhi apa yang salah, yang semestinya tidak kita lakukan. Itu juga merupakan keputusan yang perlu kita ambil setiap hari. Jika kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa, akan mudah bagi kita untuk menanggalkan hal-hal yang mengekang hidup kita untuk semakin dekat dengannya. Kepada mereka yang berbalik dari jalan yang salah dan mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan menjanjikan Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ya, Dia selalu datang dengan berkat dan kasih karunia ke dalam hidup kita. Janji itu untuk kita semua. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia selalu menginginkan yang terbaik terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita genggam tangan Tuhan semakin erat. Biarkan Dia membawa kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tahukah saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, iblis tidak berkuasa merebut kita dari tangannya. Tidak ada satupun yang sanggup melakukan hal tersebut, kecuali diri kita sendiri yang memutuskan pergi darinya. Hal tersebut dapat kita pelajari dari kisah si anak yang hilang. Suatu hari, atas keputusannya sendiri, si bungsu meminta warisan dari bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh meninggalkan bapaknya. Di luar bapaknya, si bungsu mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Si bungsu yang awalnya adalah anak bangsawan harus menjadi budak dan makan bersama babi. Oh, saya tidak dapat membayangkan hal itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang upahan bapaknya bahkan hidup jauh lebih baik dari si bungsu. Saudara, kita tidak perlu melakukan ataupun mengalami apa yang dialami oleh si bungsu. Kita dapat menghindari situasi demikian. Caranya adalah dengan membuat sebuah komitmen untuk selalu tinggal di rumah Bapa kita, yaitu tinggal di dalam kebenarannya. Percayalah, di luar rumah Bapa kita yang ada hanya kesedihan, kekecewaan, dan kesusahan. Sebaliknya, di dalam rumah Bapa kita ada begitu banyak makanan untuk dinikmati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Kristus kita dapat menjadi manusia yang sangat kejam, tega, dan jauh dari kemanusiaan. Saya percaya salah satu alasan Yesus datang ke dunia ini karena Dia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia yang utuh. Meski di dalam diri setiap manusia terdapat potensi yang besar untuk merusak, tetapi di sisi lain kita juga memiliki potensi yang besar untuk sesuatu yang luar biasa dan memberikan dampak positif. Melalui Alkitab, kita belajar bagaimana seorang manusia dapat dipakai Tuhan untuk membebaskan 2 juta bangsa Israel dari perbudakan, membela Laut Merah, menurunkan api dari sorga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan berjalan di atas air. Jelas, bukti-bukti itu menunjukkan ada potensi yang sangat luar biasa di dalam diri kita jika kita menyerahkan diri kita ke tangan Sang Pencipta. Biarkan Yesus mengarahkan, menuntun hidup kita. Di tangannya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di sekeliling kita banyak orang yang sakit, stres, tertekan, depresi, terikat roh jahat, berbeban berat, kesulitan finansial, pemarah, hidup dalam kepahitan, sulit mengampuni, dan tidak memiliki masa depan. Jangan hanya berpangku tangan. Mari jadikan diri kita saluran berkat dengan cara menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Ceritakan tentang kuasa nama Yesus. Ceritakan mengenai kesaksian hidup kita. Saya percaya setiap kali nama Yesus diceritakan, di sana ada kelepasan dan kelegaan. Katakan amin. Tuhan mengubahkan semesta yang gelap dengan mengucapkan firman, jadilah terang, dan menciptakan seluruh isi dunia ini dengan firman-Nya. Setiap kali memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, kebenaran itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dan menghasilkan buah. Itu sebabnya jika kita memiliki teman, sahabat, atau saudara yang bermasalah, salah satu solusinya
kita dapat memberikan ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan mereka. Berikan renungan rohani, buku rohani, atau rekaman khotbah yang membawa kabar sukacita. Puji Tuhan, firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Mereka yang datang dengan beban berat, dengan kehidupan yang hancur, masa depan yang suram, masalah yang bertubi-tubi. Mereka bukan butuh motivasi atau kata-kata manis dari kita. Mereka butuh firman Tuhan. Ya, mungkin saja kata-kata manis kita akan sedikit menenangkannya, tapi hanya sementara. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar yang mereka butuhkan. Patut kita syukuri bahwa tangan Tuhan sanggup meraih kita dimanapun kita berada. Kebenaran itu memberikan kita ketenangan, karena kita tahu bahwa Dia tidak pernah melepaskan diri kita, dan Dia tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari hidup kita. Haleluya. Tuhan mendengar dan menjawab ketika kita memanggil namanya. Sebagai anaknya, kita memiliki keistimewaan untuk berada di dekatnya dan mempercayai kebenarannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau menyambut tangannya yang kuat itu? Apakah kita mau merespon apa yang diucapkan melalui firman-Nya itu? Jangan larut dalam masalah, jangan terjebak dalam emosi yang menghalau damai dan sukacita di hati kita. Peganglah tangannya yang kuat, berlarilah ke dalam pelukannya, berserulah kepadanya, biarkan kasih-Nya membalut dan memulihkan hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.